Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Kita bertemu lagi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai teks anekdot. Nah, apa sih teks anekdot itu? Apa saja strukturnya? Apa saja unsurnya? Apa saja kaidah kebahasanya? Dan apa sih fungsi dari teks anekdot itu? Yuk langsung saja kita ke pembahasan. Nah, apa sih teks anekdot itu? Nah, teks anekdot adalah cerita yang terinspirasi oleh fakta, bersifat lucu atau mengundang humor, berbarengan dengan kritik halus atau makna tersirat yang positif lainnya. Pernyataan tersebut sejalan dengan pendapat Kosasih 2017 halaman 2 yang mengupakan bahwa teks anekdot adalah teks yang berbentuk cerita yang di dalamnya bersifat humor sekaligus kritik dan karenanya anekdot sering bersumber dari kisah-kisah faktual dengan tokoh terkemuka yang nyata. Sementara itu, Mayoran dan kawan-kawan 2007 halaman 193 berpendapat bahwa teks anekdot adalah teks yang cerita bersifat lucu dan bertujuan untuk menyindir seseorang atau suatu kebiasaan buruk. Sehingga dapat disimpulkan bahwa teks anekdot adalah cerita lucu yang bertujuan untuk menghibur sekaligus mengkritik, membangun dengan cara halus agar teks tersebut bermakna untuk dibaca. Nah, kesimpulannya dari dua pendapat tersebut bahwasanya teks anekdot adalah cerita singkat yang di dalamnya mengandung unsur lucu dan mempunyai maksud tertentu. Melakukan kritikan. Teks anekdot biasanya bertopik tentang layanan publik, politik, lingkungan, dan sosial. Nah, itu adalah pengertian dari teks anekdot. Nah, selanjutnya ada struktur teks anekdot. Nah, menurut Kosasih 2017 halaman 5 mengupakan bahwa teks anekdot memiliki 5 struktur teks diantaranya abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Berikut adalah penjelasannya. Abstraksi adalah pendahuluan yang menceritakan atau mengungkapkan latar belakang dan gambaran umum mengenai suatu teks. Yang selanjutnya ada orientasi, merupakan bagian cerita yang mengarah pada terjadinya suatu krisis, konflik, atau peristiwa utama. Bagian ini adalah penyebab timbulnya krisis atau kompleksi pada bagian selanjutnya. Yang selanjutnya ada krisis atau kompleksi. Bagian utama dari inti peristiwa suatu teks anekdot. Pada bagian inilah terdapat kelucuan atau kekonyolan yang menggelitik dan mengundang tawa sekaligus sindiran atau kritikan yang disampaikan. Yang selanjutnya ada reaksi, adalah tanggapan atau respon atas krisis yang dinyatakan sebelumnya. Reaksi dapat berupa sesederhana tertawa, sikap mencela atau menyindir, atau mengiyakan sebagai bentuk iron. Yang selanjutnya, yang terakhir ada koda, merupakan kesimpulan dan pertanda berakhirnya cerita. Koda dapat memuat komentar, persetujuan, atau penjelasan ulang atas maksud dari cerita yang dipaparkan sebelumnya. Nah, itu adalah struktur dari teks anekdot itu sendiri. Nah, selanjutnya ada unsur teks anekdot. Nah, selain struktur, karena teks anekdot adalah suatu cerita, maka teks anekdot mempunyai unsur pembangun cerita. Menurut Kosasih 2017 halaman 19, unsur-unsur dalam cerita teks anekdot ada tokoh, alur, dan latar. Berikut ini adalah penjabarannya. Yang pertama ada tokoh. Tokoh adalah peristiwa yang terlibat dalam cerita yang berada dalam teks anekdot. Tokoh dalam teks anekdot bersifat faktual, biasanya orang-orang yang terkenal. Yang selanjutnya ada alur. Nah, alur adalah jalan cerita berupa rangkaian peristiwa yang benar-benar terjadi ataupun sudah mendapat polesan maupun tambahan-tambahan dari pembuat anekdot itu sendiri. Yang selanjutnya ada latar. Latar di sini berupa waktu, kemudian tempat ataupun suasana dalam anekdot diharapkan bersifat
faktual juga. Artinya benar-benar ada dalam kehidupan yang sesungguhnya. Nah, itu adalah 3 unsur yang harus ada dalam teks anekdot. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam kaidah kebahasaan dari teks anekdot. Dalam kaidah kebahasaan, teks anekdot tergolong ke dalam teks yang bergenre cerita. Berdasarkan hal tersebut, secara kebahasaan anekdot memiliki karakteristik sebagai berikut. Banyak menggunakan kalimat langsung ataupun tidak langsung, menggunakan nama tokoh orang ketiga tunggal, baik dengan menyebutkan langsung nama tokoh secara faktual atau tokoh yang disamarkan. Banyak menggunakan keterangan waktu. Hal ini terkait dengan bentuk anekdot yang berupa cerita disajikan secara kronologis atau mengikuti urutan waktu. Menggunakan kata kerja material, yaitu kata yang menunjukkan suatu aktivitas. Hal ini terkait dengan tindakan para tokohnya dan alur yang membentuk rangkaian peristiwa ataupun suatu kegiatan yang menyangkut ceritanya. Banyak menggunakan kata penghubung atau konjungsi yang bermakna kronologis atau keterangan waktu seperti kemudian, akhirnya, dan lalu. Banyak pula menggunakan konjungsi penerangan atau penjelas seperti bahwa, ialah, sebab. Hal ini berkaitan langsung dengan dialog dari para tokoh yang diubah dari bentuk langsung ke kalimat tidak langsung. Menggunakan kalimat menyatakan peristiwa masa lalu. Banyak menggunakan kalimat bergaya teoritis atau kalimat pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Menggunakan konjungsi atau kata penghubung yang menyatakan hubungan waktu atau kronologis seperti akhirnya, kemudian, dan lalu. Menggunakan kata kerja aksi seperti menulis, membaca, dan berjalan. Menggunakan kalimat perintah atau imperative sentence. Menggunakan kalimat seru khususnya untuk anekdot yang disajikan dalam bentuk dialog. Penggunaan kalimat langsung juga sangat dominan. Nah, sekarang kita masuk ke materi terakhir, yaitu mengenai fungsi dari teks anekdot. Apa sih fungsi dari teks anekdot itu? Yuk, langsung saja kita simak penjelasannya. Fungsi dari teks anekdot ada 2, yakni fungsi primer dan sekunder. Fungsi primer dari teks anekdot adalah sebagai sarana atau wahana ekspresi yang berhubungan dengan ketidakpuasan, kejengkelan, kemarahan, dan sebagainya. Lalu fungsi sekundernya ialah bahan hiburan, analogi, atau contoh dalam menjelaskan sesuatu, penarik perhatian, dan sebagainya. Nah, itu dia materi mengenai teks anekdot. Nah, setelah teman-teman menyimak penjelasan tadi mengenai teks anekdot, apakah teman-teman sudah paham? Jika sudah, silahkan teman-teman membuat satu contoh teks anekdot, kemudian teman-teman semua tentukan strukturnya. Selamat mengerjakan dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.